PSI menyatakan partainya adalah Partai Jokowi. Dan Jokowi pun tidak membantah. Jokowi bahkan sengaja berperilaku membenarkan pernyataan tersebut. Tentunya yang diharapkan dari pernyataan itu adalah Jokowi efek bagi PSI. Dulu, saya suka PSI. Tapi, sekarang saya heran kenapa PSI jadi nafsu dan serakah. Tonan heran PSI tidak konsisten. Makanya, sekarang Tonan tidak bisa suka lagi kepada PSI. Tonan jadi ilfil banget terhadap PSI. Saya benar-benar heran. Ada-ada saja PSI itu. Kok harus pakai anak Jokowi? PSI kayak nafsu dan serakah begitu. Kok Kaesang dijadikan ketua umumnya? Mentang-mentang dia anak presiden. Tapi, Kaesang belum punya bukti berhasil memimpin organisasi. Bagaimana bisa punya bukti kepemimpinan organisasi? Wong, pengalaman berorganisasi saja tidak punya. Berorganisasi belum pernah? Bagaimana bisa memimpin? Belum pernah memimpin organisasi. Bagaimana bisa membuktikan keberhasilan memimpin? Kaesang itu cuma anak Jokowi. Terus terang, Tonan sebal dengan alasan PSI pakai anak Jokowi. Harga diri PSI jadi rendah. Kok mau jadi contoh partai sukses instan? Contoh buruk seperti itu tidak boleh dibiarkan. Jalan pintas seperti itu bisa dianggap sesuatu yang hebat. Kalau dibiarkan, bisa dianggap jadi sesuatu yang benar. Kalau sampai berhasil, bisa dianggap jadi sesuatu yang boleh dilakukan. Bisa dianggap sesuatu yang normal dan baik. Bahkan bisa dibanggakan sebagai sesuatu yang keren dan hebat. Makanya, Tonan agak senang kalau PSI gagal lagi. Tonan senang karena sekarang PSI gagal lagi masuk DPR. Itu artinya contoh buruk PSI bisa jadi pelajaran berharga. Jadi pelajaran berharga untuk tidak menggadaikan integritas. Bahwa integritas ditukar privilege tidak juga menjamin keberhasilan. Anak-anak muda harus diajarkan untuk tetap menjaga integritas. Jangan seperti PSI yang sampai kehilangan jati diri tetap saja gagal. Inilah kegagalan PSI yang kedua kalinya. Pada kegagalan pertama, Tonan malah sempat ikut kecewa, karena saat itu PSI masih kelihatan menjaga integritasnya. Semangat anak-anak muda itu mendapat acungan jempol dari banyak kalangan. Walaupun gagal, tapi PSI mendapat simpati yang sangat luas. Karena, saat itu citra PSI belum ternoda. Citra PSI juga menumpang pada sosok berintegritas seperti Ahok. Kader-kader terkemuka di PSI memang dikenal sebagai Ahokers. Mereka mendapat inspirasi dari Ahok sebagai sosok pendobrak berintegritas. Semangat anak-anak muda yang idealis pun terpompa. Tapi, lambat laun terlihat bahwa pengendali PSI cuma memanfaatkan reputasi Ahok. Ahok sendiri pun melontarkan protes keras terhadap pimpinan PSI.
pengendali PSI pun terkesan cuma memanfaatkan anak-anak muda yang masih buta politik. Lambat laun, semua itu terungkap ke permukaan. Ternyata di atasnya ada kelompok oligarki yang mengendalikan PSI. Pengendali itulah yang mengatur semua kebijakan utama PSI, termasuk menggadaikan jati diri PSI kepada Jokowi, dan berujung menjadikan anak Jokowi sebagai ketua umumnya. Sebuah keputusan yang kebablasan. Sebuah blunder yang melanggar hukum alam. Bahkan melanggar norma dan kepatutan yang dihormati oleh masyarakat. Semua itu dilanggar demi ambisi menduduki kursi DPR RI. Memang, keinginan menduduki kursi parlemen adalah sesuatu yang wajar. Itulah tujuan dari keberadaan partai politik. Sebuah tujuan yang bisa jadi luhur adanya. Tapi, untuk mencapai tujuan yang luhur tidak boleh menghalalkan segala cara. Apalagi cuma berharap dengan jalan pintas untuk mencapai tujuan. Apalagi menukar integritas dengan privilege. Untuk mencapai tujuan itu butuh perjuangan yang konsisten. Dan tentu saja butuh pemimpin yang berpengalaman memimpin organisasi. Publik menilai bahwa PSI belum cukup kerja keras dan hanya mengandalkan Jokowi efek. Dengan perolehan suara rakyat yang cuma 2,8%. Masih jauh dari ambang batas parlemen 4%. Dengan hasil tersebut terbukti bahwa Jokowi efek tidak sehebat yang digaungkan. Terbukti bahwa Jokowi efek tidak terbukti. Bukti yang ada adalah partainya Jokowi terbukti gagal masuk DPR RI. Kalau pengendali PSI masih bersikuku dengan cara berpolitik seperti itu, ya sudahlah. Kalau pimpinan PSI masih suka berpolitik dengan cara buruk seperti itu, ya sudahlah. Bagaimana menurut kalian? Enggak ngerti aku, ah.